Oke, ya. Jadi untuk soal berikutnya yang mau kita bahas itu adalah soal ini ya, P1 ya, P1 bener ya, permutasi ekspresi. Oke, mungkin kita baca dulu ya untuk soalnya. Pak Dengklek memberikan Anda sebuah bilangan bulat N dengan besaran dari 10 sampai dengan 10 pangkat 13 min 1 ya. Misalkan bilangan tersebut adalah 111. Bilangan tersebut tidak terlalu menarik, bukan? Mari kita membuat hal yang lebih menarik dengan menyelipkan tanda plus atau minus di antara angka-angka tersebut. Jika Anda menyelipkan tanda plus di antara setiap dua angka, Anda akan mendapatkan satu plus satu sama dengan 3. Jika Anda menyelipkan tanda minus di antara setiap dua angka, Anda akan mendapatkan satu min satu sama min satu. Hal yang menarik adalah Anda dapat membuat berbagai ekspresi dari angka 111 ini yang memiliki hasil ekspresi yang berbeda-beda. Untuk setiap dua angka yang bersebelahan, Anda dapat memilih untuk menyelipkan tanda plus, minus, atau tidak menyelipkan apa-apa. Jika Anda memilih untuk tidak menyelipkan apa-apa, Anda akan mendapatkan 111. Hitunglah jumlah kemungkinan hasil ekspresi berbeda yang dapat dibentuk. Contohnya, kalau inputnya 111, maka keluarannya 7. Kenapa keluarannya 7? Karena di sini ada 7 bilangan berbeda yang bisa dihasilkan ya. Terus kalau 101, 11 ada 5 kemungkinan. Seperti ini ya. Karena ada 5 hasil yang berbeda ya. Oke. Dan ingat aja kalau misalkan dia kalau nggak salah ada syaratnya ya. Ada syaratnya nggak? Oh nggak ada ya. Ini. 1 min 10, 1 min 0 plus 1 itu sama aja dengan 1 plus 01. Jadi, apa namanya? Kalau misalkan ada dua bentuk yang hasilnya sama, itu akan dihitung sama. Ya udah, berarti kan soal ini kan brute force kita tinggal mengaturkan. Plus minusnya itu mau kita taruh di setelah digit mana aja. Misalkan nih, kalau yang skema seperti ini, berarti kita cuma meletakkan di setelah digit 2. Kalau yang skema ini juga sama setelah digit 2 tapi tandanya minus. Kalau ini berarti kita letakkan di digit 1 sama digit 2 gitu. Berarti kita peletakannya bisa diletakkan di digit 1 sampai digit ke n-1. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan untuk soal ini adalah kita hitung dulu banyak digitnya berapa. Gitu ya. Hitung dulu banyak digitnya berapa. Nanti habis itu baru apa namanya? Kita mulai lakukan brute force. Jadi brute force di sini apa Kak? Brute force itu adalah kita mencantumkan untuk setiap digit mau kita letakkan apa, plus, minus, atau tidak meletakkan apa-apa. Kalau tidak meletakkan apa-apa, mungkin kita letakinnya ini kali ya, string kosong ya. Jadi ntar setelah kita generate semua kemungkinan, setiap digitnya mau diisi apa, nanti kalau plus, ya berarti tinggal apa namanya, mulai dari digit pertama dan seterusnya, itu apa namanya, eh, kita jadikan kita compile jadi satu bilangan gitu. Kayak gitu ya. Untuk setiap di antara tanda-tanda plus minusnya gitu ya. Dan berhubung ini inputnya bilangan bulat, berarti kan otomatis kita eksekusinya dari belakang ya. Nanti kita tinggal cross check aja kita lagi di digit keberapa. Nah, pada saat kita belum mencapai digitnya, kita sambil bentuk bilangannya dari belakang. Nanti ketika kita sudah menemukan posisi yang apa namanya? Posisi yang dia itu meletakkan simbol, ya udah angkanya kita simpen, tambahkan ke ans, entah itu plus atau minusnya, terus kita build bilangan baru. Tapi kalau misalkan udah sampai digit 1, udah selesai, ya udah berarti ya itu adalah bilangan yang terakhir gitu. Mungkin lebih enak saya jelasin sambil bikin codingannya aja ya, biar kebayang yang saya maksud tuh gimana. Oke? Kalau gitu kita buat aja untuk codingannya di sini. New file, create file. Inputnya cuma n ya. Oh iya, cuma n kok. Oke, berarti di sini n-nya as long long ya. Long long n, terus kita inputkan n. Nah, pertama kita hitung dulu banyak digitnya berapa. Nanti kita bikin aja variabel banyak digit ya di global aja karena mau kita pakai ntar di brute force. Banyak digit itu gini ya. Berarti ini kita mulai hitung, bikin aja variabel temporary buat
apa namanya ngitung banyak digitnya, temporary kita isi n, terus kita tinggal while aja. While temporary lebih besar dari nol, banyak digit itu kita plus plus, habis itu temporary-nya kita bagi dengan 10. Nah, udah kehitung nih banyak digitnya berapa. Nah, kita mulai lakukan brute force ya. Kita tinggal bikin aja function namanya apa namanya? Enaknya namanya apa ya? Sim ininya. Oh, filling box aja kali ya. Samain aja ya kayak biasanya ya. Fill box lah gitu. C box kita start dari digit ke satu ya. Oke. Di sini berarti kita bikin aja karakter ya karena kan plus minus ya. Oke, karakter boxnya ini berarti ukurannya banyak digit itu kan dia paling gede 10 pangkat 13 min satu ya. Berarti 10 pangkat 13 itu kan berarti ada 14 digit. Berarti kita apa namanya bikin 14 saja cukup harusnya. Karena berarti kan 10 pangkat 13 min satu kan otomatis ada 13 digit ya. Harusnya aman harusnya. Oke. Apakah butuh Boolean flag? Nggak perlu ya, karena kan di sini boleh ada dua box yang isinya sama, entah sama-sama plus, sama-sama minus, atau sama-sama char kosong, gitu ya. Oke, kita mulai aja di sini. Em, Void fill box ya. Fill box, parameternya position. Nah, apabila positionnya itu sudah sama dengan banyak digitnya, berarti kita udah selesai mengenerate simbolnya ya. Kalau sudah selesai, ya udah, berarti kita tinggal lakukan proses apa namanya perhitungan bilangannya gitu ya. Kalau misalkan belum, jangan lupa ini kita return. Nah, kalau sudah selesai, nah selain itu kita mulai fokus mengisi boxnya. Berarti bisa boxnya itu kita isi dengan simbol plus, ya. Habis itu, oh mungkin biar codingannya nggak terlalu panjang, saya bikin aja ini ya, char simbol. Nah, saya isi plus, minus, gitu ya, sama ini kosong ya, apa namanya, kosongan. Oh, udah, saya tinggal iterasi aja dari nol sampai dengan 2 ya. Itu tinggal apa? Box index i saya isi dengan simbol sorry. Saya isi dengan simbol ke i. Box ke i. Aduh, sorry, ini ada yang join-join jadi ini. Box ke pos saya isi dengan simbol ke i ya. Saya isi dengan simbol ke i. Habis itu lanjut mengenerate ini nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Ya wes, kalau nggak bisa ya ini aja berarti. Tar, ya, manual. Ini berarti ini kenapa nggak bisa? Mm-mm. Entah, ternyata coba saya coba running deh. Errornya gimana? Box index post itu kita isi simbol i. Habis itu kita lanjut ngisi box yang berikutnya. Berarti fill box fill box post plus satu ya. Kayak gini. Habis itu nanti kan nggak perlu dinetralin karena nanti kan akan di replace ya. Oke. Nah, kalau post sama dengan banyak digit, ya udah kita mulai dari eh, belakang ya. Berarti int saya ubah namanya, bukan ubah sih, bikin variabel lain namanya post digit. Ini start dari banyak digit ya, banyak digit. Habis itu tinggal kita bikin while aja. Bikin aja variabel temporary ya, long long temporary sama dengan bilangannya ini. Tadi simpen di n ya. Oh, ini saya declare global aja deh, long n. Sama tempe juga deh sekalian. Gini aja ntar. Jadi sekali pakai semua aja. Oke, ini tem saya pakai ulang aja, saya isi dengan n ya. Udah deh, terus tinggal kan post digit tuh udah apa, kita udah nyimpan banyak digit ya. Itu tinggal well banyak digit lebih besar dari nol ya. Banyak digit. Post digit, sorry. Position digit lebih besar dari nol. Oke. Oke. Sebelum kita ini ya apa namanya? Ya bener ya, kalau banyak digit itu kan berarti kan udah semuanya. Oh ya bener kok. Oke. Kita mulai ya di sini ya.
Em, oh, jangan gini deh, spasi aja isinya. Nah, spasi aja deh biar gampang. Ini berarti, oke. Kita cek dulu dia ada di sisi simbol apa. Berarti if em, post digit kurang dari banyak digit, ya. Nah, ini baru kita cross check dulu dia itu apa namanya udah diisi simbol apa gitu. Oke. If apa namanya box ya, box posisi post digit ini sama dengan plus. Nah, yang kita lakukan apa? Oh, gini gini. Tidak sama dengan spasi ya. Maka kita pertama compile dulu apa namanya angka-angkanya ya. Ini saya bikin dulu variabel eh, jumlah bilangannya kan digitnya cuma 13. Kecil ya kalau kecil. Oh, tapi bisa gede juga. Long-long aja deh. Long-long sum ya. Nah, kalau udah nggak sama dengan nol, nggak sama dengan spasi, berarti kan angkanya masih apa namanya? Udah perlu kita compile ya. Nah, kita tinggal cross check if apa box post digit itu sama dengan simbol plus, berarti apa si sum ini ditambah dengan bilangan tersebut. Oh, jangan lupa kita bikin juga bilangannya ya. Long long bill sama dengan nol gitu ya. Nah, berarti si apa? Si bill ini itu kita pindahkan ke sum, berarti sum ditambah sama dengan bill, terus billnya kita kosongin lagi gitu ya. Oke. Else kalau bukan plus berarti kan negatif. Ya udah sumnya dikurangin dengan bill. Nah, yang paling yang jelas billnya akan dikosongkan ya. Ini berarti otomatis billnya akan dikosongkan gitu. Kalau bukan spasi ya. Oke. Ini kita handle khusus kalau misalkan plus minus saja ya. Nah, kalau misalkan ternyata udah selesai nih pengecekannya, berarti kan kita build bilangan lagi ya. Ya udah tinggal apa namanya? Untuk setiap bilangan yang baru masuk itu berarti kan dia otomatis posisinya di depan ya. Berarti bentar, ini kan kita harus tahu dulu ya sekarang bilangannya itu udah kebentuk berapa digit ya. Karena kan kita dari belakang ke depan kan. Karena dari belakang ke depan kan digit yang baru masuk masuknya ke depan bukan ke belakang. Jadi kita hitung dulu sekarang yang udah kebentuk ada berapa digit gitu ya. Mungkin biar cepet ini kali INT eh, apa build digit ya satu. Kalau build digitnya satu, nanti ketika kita build digitnya nol ini. Nah, nah ini berarti selanjutnya adalah 10 pangkat ya. Pakai pow aja kali ya. Nah, ini berarti selanjutnya tinggal build sama dengan nah, digit yang baru masuk ini kan berarti apa namanya? Tinggal apa? Temporary kita mod 10 ya. Berarti temporary itu kita mod 10 kan dapat digitnya nih. Nah, ini dikali dengan 10 pangkat ini apa? Build digit ya. Build digit terus baru ditambah dengan bill gitu. Nah, setelah itu baru deh apa? Time-nya dibagi dengan 10 terus build digitnya itu kita plus plus kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau kita ketemu simbol plus ini kenapa ini? Oh, kurang titik koma. Kirain apa? Jadi kalau kita ketemu plus sama minus di suatu posisi, itu bilangannya kita masukkan ke dalam sum, habis itu kita netralkan gitu ya. Kalau misalkan nggak ketemu apa-apa, ya udah berarti kan masih lanjut kan. Makanya nggak terjadi apa-apa di sini. Dan pengecekan hanya dilakukan kalau misalkan post digitnya udah kurang dari banyak digit. Karena di posisi yang terakhir, di digit terakhir kita nggak nambahin simbol apa-apa gitu kan. Kayak gitu. Ini jangan lupa post digitnya juga kita min-min ya. Kayak gitu.
Oke, tinggal gitu aja sih paling ya. Karena kita udah lakukan pengambilan. Ini kan khusus digit terakhir kan berarti time di mode 10 dikali po 10, build digit 10 pangkat 0 kan 1 ya. Berarti nggak ngefek ditambah dengan karena dia bilangan pertama. Oke. Oh iya, jangan lupa build digitnya kita reset juga. Ini berarti build digitnya kita nolkan lagi. Karena kan kosongan lagi kan dari awal lagi. Oke, apalagi yang kurang? Oh, udah ya. Oke, ini kan udah nih. Udah udah ke bentuk ya. Kalau digit yang pertama pun juga kalau ada simbol ntar ke build ulang. Ya udah, in the end tinggal apa namanya sumnya ditambah dengan bill. Udah deh. Habis itu buat ngitung banyak kemungkinan jawabannya kalau mau gampang tinggal pakai set aja ya. Jadi kita bikin aja set gitu. Set long long answer gitu. Jadi tinggal apa namanya? Answer dot insert sum gitu. Ini aja sih harusnya. Ya, udah deh. Seperti itu. Ini simbol-simbol udah hilang nih errornya nggak tahu tadi suka apa error tiba-tiba. Udah deh terus tinggal di si out aja hans.size kan yang diminta output banyak angka yang berbeda ya. Kita cobain dulu ya, bener nggak? Coba ya, error nggak? 7. Ada 7 ke 7 kemungkinan. Oke. 101. Oh, ntar ini error gak ya kalau 01 kita coba ya. Saya takutnya error nih. Saya lupa. Bukan lupa sih nggak expect kalau ada leading zero. Error gak? Oh, 5. Oh, bener kok. Saya coba cross check ya. Kalau misalkan 0 nih digitnya. Kan dapat 0. 0 kali po kan 0. Oh, nggak nggak ngefek apa-apa ya. Iya, tapi build build digitnya tetap di plus plus sih. Oh, aman-aman. Bilangannya tetap stay as is ya. Oh, ya ya ya. Oke oke. Aman aman aman. Nggak masalah kok, nggak masalah. Oh ya, nggak masalah. Aman, aman, aman. Oke, ini coba kita submit ya kalau gitu ya. Apakah sudah eh, solved atau belum? Sorry. Kalau nggak salah soalnya cuma dikit kok brute force ini. Jadi saya expect mungkin harusnya di sesi pertama ini sebelum zuhur udah selesai semua harusnya. Nah, sudah accepted ya. Kalau gitu bisa saya share nih untuk codingan ini ya. Solusi untuk soal ini permutasi ekspresi ya. Oke, saya share aja di chat Zoom. Ya, sudah saya share ya. Kalau gitu dipersilakan bagi kalian yang belum solve soal ini untuk coba di solve. Kemudian kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sebelum kita lanjut bahas soal yang berikutnya.
Kalau dari kalian ada yang masih bingung dengan beberapa part dari code-nya, ditanyakan aja ya. Akan coba saya bantu jelasin.
Oke, so far so good ya. Belum ada yang mau ditanyakan. Kalau gitu, kita bisa lanjut ke soal yang terakhir ya, kalau nggak salah ya, untuk bab brute force ini, yaitu soal paduan suara. Yuk, sambil kita baca yuk soalnya. Oke, setelah selesai menciptakan lagu spesial untuk acara penutupan OSN 2009, tentunya Pak Dengklek ingin membutuhkan penyanyi untuk menyanyikannya. Untuk itu, Pak Dengklek ingin melibatkan paduan suara bebek-bebeknya. Ia menemukan bahwa bebek-bebeknya mempunyai tinggi suara yang beraneka ragam. Oke. Ia akan membagi bebek-bebeknya ke dalam grup-grup berdasarkan tinggi suara mereka. Oke. Untuk memudahkan pembagian, Pak Dengklek akan memilih beberapa bilangan bulat untuk dijadikan batas pembagian. Oke. Misal, Pak Dengklek memilih bilangan A untuk dijadikan batas pembagian pertama, maka semua bebek-bebek yang mempunyai tinggi suara kurang dari A akan masuk ke grup pertama. Oke. Lalu Pak Dengklek memilih bilangan B untuk dijadikan batas kedua, maka semua bebek-bebek yang tersisa yang mempunyai tinggi suara kurang dari B dimasukkan ke grup kedua. Oke. Pak Dengklek mengulang proses ini terus-menerus sehingga terbentuk grup-grup yang diinginkan. Sisa bebek-bebek yang mempunyai tinggi suara lebih dari atau sama dengan batas pembagian terakhir, otomatis akan digrupkan sendiri ke grup baru. Oke. Dengan proses ini, maka Pak Dengklek akan dapat membentuk N buah grup dengan memilih N-1 bilangan bulat. Masalahnya, Pak Dengklek ingin agar semua bebeknya ikut serta ke dalam salah satu dan hanya satu grup paduan suara. Oke. Lalu supaya adil, tidak boleh ada dua grup paduan suara yang selisih banyak anggotanya lebih dari satu. Berarti bisa dibilang harus dibagi rata ya. Ya udah, berarti kan di sini kita dikasih info banyak bebeknya adalah sebanyak M. Kemudian apa namanya? Kita dikasih juga info masing-masing bebek itu tinggi suaranya berapa. Habis itu kita dikasih juga bilangan N, yaitu jumlah grup yang ingin dibentuk. Oke, grupnya ada sebanyak N. Banyak bebeknya ada sebanyak M. Kita mau bagi rata. Ya, berarti setiap grupnya isinya berarti berapa? Setiap grupnya isinya N per M kan. Tapi ada sisa. Nah, gimana caranya supaya nggak ada dua grup yang selisihnya lebih dari satu? Ya udah, sisanya kita bagi rata kan. Berarti setiap grup itu defaultnya isinya ada N per M. Khusus untuk yang lebih itu isinya adalah satu ditambah N per M. Nah, grup yang isinya lebih ini ada berapa banyak grup? Ada sebanyak N mod M gitu. Jadi ada sebanyak N mod N grup yang isinya satu plus N per M, sisanya N per M. Nah, itu tinggal kita atur. Jadi kita pada saat nge-brute force itu tuh parameternya pertama kita lagi di bebek keberapa, kemudian kuota yang isinya n per m itu ada berapa, kuota yang isinya satu plus n per m itu ada berapa. Yang isinya satu plus n per m kan ada sebanyak n mod m. Ya udah berarti yang default isinya ada sebanyak eh kebalik ya saya ya. Kebalik dong. M per n dong. Iya nggak sih? Ini berarti satu plus m per n. Nah, berarti yang isinya lebih kan ada sebanyak M mod N, ya. Nah, yang isinya default, yang isinya M per N itu ada sebanyak N dikurang M mod N. Jadi sisanya gitu. Yang yang apa? Yang isinya satu plus itu ada M mod N, ya udah yang default ya ya kebalikannya berarti apa N dikurang M mod N kayak gitu. Jadi kita punya tiga parameter. Yang lebih kuotanya tinggal berapa, yang default isinya kuotanya tinggal berapa, terus kita lagi di bebek keberapa, terus kita lagi di grup keberapa. Kayak gitu. Nanti kita tinggal coba-coba mau ngambil sebanyak M per N atau mau ngambil sebanyak satu plus M per N. Kalau mau ngambil sebanyak M per N berarti dari bebek ke I kita ambil sebanyak M per N berarti ditambah M per N. Nah, nanti kan dapat posisi baru tuh. Nah, posisi baru kita jadikan batasannya. Batasannya caranya adalah batasannya adalah yang kurang dari dia kan. Yaitu dia kita jadikan batasan gitu. Dan ingat, ketika dia mau kita jadikan batasan, pastikan data di kirinya dia itu apa namanya? Data di kirinya dia itu tidak sama dengan dia. Kenapa? Misalkan nih, yang mau kita jadiin batasan itu X, tapi di kirinya X ada bebek lain yang nilainya X juga. Itu kan berarti harusnya dia masuk ke grup kiri kan, padahal itu nggak boleh kan. Nah, itu nggak valid. Kalau nggak valid jangan diterusin. Kayak gitu. Nanti base case-nya itu adalah ketika apa namanya? Kita
pointer kita udah sampai ke luar batas areanya. Berarti kita udah selesai groupingnya, tinggal kita outputin aja. Ini kan berhubung yang diminta salah satu aja ya, salah satu aja. Ya udah, berarti ya ketika kita udah nemu jawaban yang valid, tinggal kita output langsung kita hentikan aja apa namanya rekursi kita kayak gitu. Kita anggap sudah selesai. Ya udah, terus nggak perlu generate kemungkinan yang lain. Oke, kalau gitu sambil biar lebih jelas lagi, saya jelasin sambil saya bikin codingannya ya. Oke, ini kita bikin file baru aja. Create file. Bentar ya. Oke, ini berarti inputnya ada M banyak bebek terus N. Ini belum terurut ya, berarti harus di sort dulu. Ya wes, berarti di sini kita declare global aja deh. Eh, M N. Ini saya pakai cincat aman nggak ya? Kayaknya aman ya. N-nya kecil soalnya. Oh iya, aman aman aman. Ya udah. In M ah, M habis itu baru bebek-bebeknya dulu ya. Oh iya bener. Ya udah, berarti kita indeksingnya dari satu aja ya. Berarti ini for int i sama dengan satu kurang dari sama dengan m i plus plus. Ini kita inputin suara bebek ke i gitu ya. Oke. Sebentar ya. Oke, sorry ya. Tadi ada interupsi. Ya, jadi kita inputkan untuk suara bebeknya. Berarti di sini kita bikin array ya. Bikin array integer aja cukup. Suara bebek ukurannya berarti maksimal 10.000. Berarti 10.001 ya. Nah, setelah kita inputkan, kita sort dulu ya. Sort suara bebek plus satu, koma, suara bebek plus M plus satu. Nah, oke. Nah, sekarang kita hitung. Ada berapa banyak kuota bebek yang nambah satu anggotanya. Ada juga yang default ya. Berarti INT banyak banyak grup yang lebih. Nah, banyak grup yang lebih itu sama dengan M mod N ya. Mod N. Kemudian INT banyak grup dasar. Nah, dasar itu yang M per N ya. Itu sama dengan N dikurang dengan banyak grup yang lebih. Nah, biar kalian lebih paham lah maksudnya gimana. Nah, sekarang kita bikin rekursinya. Bikin aja rekursinya namanya bentuk grup ya. Bentuk grup. Ini berarti parameternya kita lagi di bebek berapa sekarang? Bebek ke satu. Kemudian banyak grup yang lebih. Terus banyak grup yang dasar. Terus sekarang kita lagi ngebentuk grup ke berapa? Kita lagi ngebentuk grup ke satu ya berarti ya. Kayak gitu. Oke. Ini berarti jangan lupa bikin variabelnya juga ya. Batas grup ya. Batas batas atas. Nah, grupnya tadi maksimal ada berapa sih tadi? N-nya cuma 10 ya? 20 deh. Kecil-kecil. Ya udah 25 lah. Itu masih aman. Oke, kita sekarang bikin functionnya. Void bentuk grup. Berarti int idx yaitu posisi BBK, int kuota lebih ya. Kuota lebih. Terus int kuota dasar. Habis itu udah kayak ini aja ya, paket data. Habis itu int apa namanya? Position batas posisi batas kita saat ini. Oke. Nah, ketika IDX udah lebih besar daripada M, itu kan berarti udah selesai ya pembentukan grupnya. Ya udah, berarti kita udah dapat batas-batasnya, tinggal kita outputin aja ya berarti ya jawaban-jawabannya ya. Bukan outputin jawabannya sih, langsung aja kita bikin penanda. Oh, kita udah selesai nih. Apa namanya pembentukan grupnya. Bikinnya boolean selesai sama dengan false. Ini langsung aja selesai sama dengan true. Terus kita return aja, gitu ya. Nah, terus di sini if selesai langsung di return aja. Nggak perlu kita lakukan apa-apa lagi, gitu. Nah, selanjutnya adalah
kita tinggal cross check nih. Kita mau ngambil kuota yang lebih atau ngambil yang dasar ya. Ya udah tinggal apa namanya? If kuota lebih lebih dari nol, berarti kita bisa ngambil kuota lebih ya. Ya wes berarti kita cross check dulu nih, pastiin ya. Kita pastiin angka yang jadi batasan berikutnya itu hmm, nggak bikin masalah. Bentar, saya mikir dulu. Sebentar. Hmm, indeks lebih dari M aman nggak ya? Kan grup satu. Oh, gitu. Ini aja. If berarti kan INT banyak bebeknya. Ini kita bilang kuota lebih kan, berarti M1 plus M per N ya. 1 plus M per N. Apa namanya? If if ini IDX plus banyak bebek masih lebih kecil sama dengan M. Berarti kita perlu cross check apa? Perlu cross check dia valid atau enggak gitu ya. Oke, cross check dia valid atau enggak. Cara cross checknya gampang, tinggal if gini. If apa namanya? Hmm, wah, apa nggak perlu ya? Oh, validasinya gini aja, sorry. Validasinya gini aja, yang gampang. Nggak perlu kayak gini. Gini aja. Validasinya di sini. Ini ya. If apa namanya? Suara bebek IDX itu sama dengan suara bebek IDX min satu. Kan kiri kanan sama, tapi dia beda position ya. Ini nggak valid nih. Ini kita pasin dulu IDX-nya lebih dari satu ya. Nah, IDX lebih dari satu dan apa namanya suara bebek di posisi saat ini sama sebelumnya itu sama. Itu nggak boleh karena kan di otomatis posisi bebek kita sekarang grupnya beda sama sebelumnya. Ini nggak valid nih, ya itu langsung return aja. Itu nggak boleh. Gitu. Ya udah, nah ini kan gampang nih. Tinggal kita apa namanya hmm, apa bentuk bentuk grupnya ya berarti ya. Ini berarti enaknya kalau valid kan berarti kita bisa jadikan batas. Oh gini aja. Ini startnya bukan dari satu ya tapi dari nol. Kenapa? Nah nanti ketika apa namanya if IDX lebih dari satu, nah ini kita jadikan batas ya, batas grup posisi saat ini, batas grup, batas batas nilai grup yang sebelumnya. Nah gitu ya. Berarti jawaban kita sebenarnya batas atas ya, batas atas pos batas kita isi dengan suara bebek ke IDX kayak gitu ya. Nah, ini kan kita berarti nentuin mau pakai yang kuota lebih. Ya udah berarti tinggal kita panggil aja function bentuk grup IDX ditambah banyak bebek ya. Banyak bebek. Kuota lebihnya kan kepake satu. Berarti kuota lebihnya itu min satu. Kuota dasarnya tetap, sorry. Begini. Kuota dasarnya tetap. Terus pos batasnya plus satu. Nah, gitu ya. Oke. Oh, gini. Saya biar enak gini aja deh. Ini saya copy ini ya. INT banyak bebek ini berarti tinggal apa banyak bebek plus satu ya. Nah, oke. Terus udah nih. Jangan lupa kita bikin ini juga kan siapa tahu nih ya. Selesai dia manggil ini ternyata udah kebentuk grup yang valid. Ya udah berarti if selesai kita return lagi gitu ya. Nah, terus kita lanjut yang kuota dasar. If kuota dasar lebih dari nol, nah kita bentuk juga. Ini tinggal copy paste aja. Jadi nggak yang ribet ya fungsinya ya. Berarti ini tinggal bentuk grup IDX plus banyak bebek aja. Karena kuota dasar. Kuota lebihnya stay.
kota dasarnya kurang satu. Udah kayak gitu aja sih, gitu. Nah, ketika IDX-nya sudah lebih besar dari M, berarti kan udah selesai ya. Makanya selesai sama dengan satu, terus kita return. Kayak gitu. Kan otomatis grup yang terakhir nggak butuh pembatas kan. Makanya pos batas yang indeks terakhir nggak kita isi. Kayak gitu ya. Nah kan, batas atas kan cuma kita isi ketika IDX-nya lebih dari satu ya. Di sini ya. Tapi untuk data yang terakhir, dia udah kena return duluan dari depan sini. Kayak gitu ya. Oke. Gitu aja sih paling. Habis itu tinggal kita outputin aja box, isi box si ini batas atas ini. Berarti kita tinggal iterasi aja dari satu sampai dengan n min satu ya. Tinggal kita outputnya tuh dia bentuknya gimana sih? Oh, menyamping ya. Ya udah, if i lebih dari satu, si out spasi, habis itu si out apa ya tadi namanya? Batas atas ya. Batas atas i gitu. Udah deh, coba kita testing dulu ya. Udah benar atau belum? Coba, coba. Ini 25, 21, 10. Coba nebak nggak codingannya? Oh, floating point. Start. Floating point. Kok bisa floating point? Bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Suara bebek integer. Mm-mm. Sin M. Plus satu plus M plus satu. Banyak lebih. Grup yang lebih M mod N. Bener kan? Oh, sorry guys. Saya lupa dong. Input N-nya. Pantesan. Nah, dia kena ini pembagian nol. Eh, biasa. Sorry ya. Oke, 26, 2, 1, 1. Coba ya. Data-data ini kita sort. Coba data-data ini kita sort. Oke. Bentar ya. Ini 21, 22, terus 24. Nah, ini 211, terus 28. 28. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba cross check ya. Kurang dari 26. Ini berarti kan sampai sini ya. Terus kurang dari 211. Berarti segini. Berarti grupnya 3, 3, 2. Udah valid ya berarti ya. Oke, kita coba apa namanya? Sorry, bukan ini. Kita coba yang ini. Yang kedua. Yang kedua kita cross check valid atau enggak nih. Batasannya 24, 26, 28, 500. Oke, kita coba ya. Ini kita sort lagi datanya, berarti 21, 22, 24, 26, 26, 21, 28, sorry. 211, 500. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang dari 24. Ini ya berarti ya. 21, 22. Kurang dari 26, satu doang. Kurang dari 28, 26 doang. Kurang dari 500. Nah, bisa dilihat ya, grupnya balance ya. Paling banyak anggotanya itu dua, nggak ada yang lebih dari itu. Jadi selisih setiap dua grupnya nggak lebih dari satu. Oke, kalau sudah valid, tinggal kita coba submit aja ya. Submit. Jadi jawabannya nggak mesti sama ya kayak yang di soal. Yang penting groupingnya benar gitu. Nanti gradernya akan menyesuaikan dari pembuat soal. Nah, oke, sudah benar ya. Kalau gitu ini untuk codingannya bisa saya share. Oke, sudah saya share di chat ya. Bagi yang belum solve soal ini bisa coba di solve dulu. Kemudian kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan silakan ya.
Oke, ya berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 ya. Mungkin kalau gitu kita masuk ke sesi isoma dulu. Jadi dipersilakan ya masing-masing untuk boleh istirahat, sholat, dan juga makan. Kita lanjut lagi di jam 1 siang dan untuk sesi berikutnya berhubung kita sudah selesai ya untuk pembahasan soal TLX, saya akan kita lanjutkan dengan latihan soal fidgets ya. Nanti akan saya buatkan di jam 1 bisa kita start untuk fidgetnya. Alokasi waktu saya set 2 jam kayak biasanya sampai jam 3. Nanti isoma lagi, habis itu kita jam 4 mulai bahas satu persatu soalnya. Gitu ya. Yaudah kalau gitu diperbolehkan ya. Dipersilakan masing-masing untuk istirahat. Bebas ya, yang mau stay di Zoom boleh, yang mau live juga boleh. Silakan untuk istirahat masing-masing. Oke, kita mulai dari soal yang A ya. Kalau dari statistik di sini yang berhasil solve ada 14 ya. Menurut saya ini udah banyak. Berarti hampir semuanya bisa solve ya. Oke, coba kita lihat soalnya. Oh ini. Jadi ceritanya tuh kita apa namanya? Ada keyboard yang tombolnya tuh normal sama ada yang bermasalah ya. Kalau yang normal ya udah kita klik sekali munculnya sekali gitu. Tapi kalau yang nggak normal kita klik sekali munculnya 2 kali kayak gitu. Contohnya di sini ya. Dia pas misalkan di sini B yang bermasalah ketika klik A dia muncul A, ketika klik B dia jadi BB. Terus klik A normal lagi, habis itu klik C normal ya, jadi yang bermasalah B-nya ya. Nah, jadi kita yang diberikan data tuh data outputnya, tampilannya. Kita disuruh cek ada nggak huruf yang bermasalah gitu. Kalau misalkan ada, kalau misalkan nggak ada, ya kita outputkan gitu. Intinya sih huruf-huruf yang nggak bermasalah ini yang kita outputkan. Contoh kayak test case pertama A ini nggak bermasalah ya. Terus ini yang test case kedua ini Z-nya nggak bermasalah ya. Terus yang test case ketiga nih dua-duanya bermasalah, jadinya kosong. Terus yang test case keempat ini apa namanya B-nya nggak bermasalah ya sama C-nya ya. Nah, gimana cara tahu bermasalah atau enggaknya? Nah, ini akan saya tanyakan kepada volunteer saya nih untuk yang soal A ini. Oke, berhubung ini banyak, saya pilih yang nggak biasa saya pilih deh. Siapa ya? Hmm, siapa ya? Siapa ya? Boleh Hanif deh. Ya, ada Hanif di sini? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nah, ada siapa ya? Coba-coba. Dari bawah. Oh, ini deh. Arga. Ada Arga di sini? Ya kak. Oke. Boleh Arga share gak untuk yang soal A, idenya gimana tuh? Cara tahu hurufnya aman atau bermasalah? Tinggal dicek dua huruf bersebelahan aja kak. Kalau dia ada dua huruf yang sama bersebelahan, tuh dihapus aja kak. Oh, ada 2 huruf yang bersebelahan itu dihapus aja. Oke. Mm-mm. Ya, Ini berarti dihapus ZZ dihapus, AA dihapus terus tinggal Z doang gitu ya? ya. Oh, oke oke oke. Terus misalkan udah dilakuin tuh, tiap 2 huruf bersebelahan dihapus terus di akhirnya gimana tuh? eh Tadi dimasukin ke set kak biar keurut. Oh, ya 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 ya. Oke oke oke. Bisa bisa. Habis itu nanti ya udah tinggal di outputin isi setnya gitu ya, satu persatu ya. Ya kak. Gitu ya. Oh ya ya. Oke oke. Bisa bisa bisa. Oke, ya. Thank you ya Arga ya. Ya, dari penjelasan Arga sih intinya sih ya suatu huruf itu dikatakan normal. Kalau misalkan dia itu terdapat yang di satu bagian yang dia tuh kemunculannya ganjil. Makanya kan dihapus 2 terus kan setiap yang bersebelahan kan. Tujuannya apa? Biar menyisakan yang ganjil gitu kan. Jadi misalkan nih yang string kedua, kenapa Z-nya normal? Karena ada satu spot yang Z-nya tuh cuman 1 huruf gitu. Makanya dia normal kayak gitu. Sebenarnya sih apa namanya nggak mesti dihapus juga nggak apa-apa ya. Yaitu ketika apa namanya ada huruf yang dia tuh banyaknya ganjil ya. Jadi kita kayak ada huruf nih, scanning aja ke kanan gitu. Selama hurufnya sama, terus di cross check aja frekuensinya berapa. Kalau frekuensinya ganjil, nah itu berarti dia normal gitu. Tapi kalau frekuensinya genap itu kita abaikan aja. Jadi tiap kita tinggal cek aja tiap
huruf-huruf sama yang bersebelahan itu frekuensinya ganjil atau genap. Kalau ganjil bisa kita masukkan ke dalam kandidat huruf-huruf yang normal. Kalau misalkan genap, kita nggak masukkan kayak gitu. Ini kan CCEF kan genap semua ya, makanya diabaikan. Terus ini C-nya normal, B-nya normal karena masing-masing ada yang kemunculannya ganjil gitu ya. Oke. Ya udah kalau gitu ini tinggal kita bikin codingannya aja, tinggal kita iterasi aja dari kiri ke kanan, kemudian kita scanning untuk setiap posisi kita scanning huruf yang samanya tuh yang sebelahan tuh ada berapa. Terus kalau ganjil ya udah tinggal masukkan ke kandidat jawaban gitu ya. Nah, untuk mempermudah kayak Arga tadi aja disimpan di set gitu ya. Oke, kalau gitu kita buat aja ya untuk code-nya di sini. Sorry. Create file. Inputnya tuh cuman, oh cuma gitu doang kok. Oke. Ntar ini kalau misalkan emang nggak ada yang normal kan kosongin aja ya. Berarti outputnya n line aja ya berarti ya. Kosong ya. Kalau kita lihat di sini kan kosong dia. Oh, ada spasinya kah? Oh enggak. Kosong. Oke. Ini berarti kita mulai dari banyak test case ya. Banyak test case. Habis itu while t min min aja. Habis itu setiap test case tinggal bikin set aja ya. Set yang isinya karakter gitu ya. S gitu. Jangan S lah. Apa namanya? Huruf gitu ya. Huruf-huruf gitu. Habis itu tinggal bikin string S, sin S gitu ya. Terus hitung panjang S-nya berapa. Terus tinggal iterasi aja ya. Dari nol sampai sampai dengan len min satu. Terus untuk setiap posisi huruf tinggal kita scanning ke kanan aja. YNT pos sama dengan I gitu ya. Tinggal while pos kurang dari len. Dan SI sama dengan S pos ya. Ya udah pos plus plus gitu. Terus habis itu udah berarti kan dia otomatis sekarang udah di posisi yang hurufnya berbeda ya. Berarti tinggal pos min min aja. Kayak gitu. Nah, habis itu tinggal dihitung deh. If gini deh. INT panjang ya, panjang huruf yang bersebelahannya ya. Ini pos pos min I ya, pos min I plus satu ya. Bener kan ya? Pos min I plus satu, iya bener. Pos min I plus satu. Terus tinggal dicek deh, if panjang mod 2 itu ganjil, nah berarti dia kan masukkan itu huruf yang valid ya. Tinggal masukin aja ke ini, ke apa namanya, set huruf ya. Huruf dot insert itu SI. Kayak gitu ya. Terus jangan lupa deh kita update I-nya, kita update jadi post biar nanti ke skip huruf-huruf yang samanya gitu ya. Kita tinggal fokus ke huruf-huruf yang berbeda. Kayak gitu. Udah sih harusnya gini aja. Terus tinggal pakai for auto aja ya kalau mau outputin huruf-huruf yang ada di setnya ya. Ini harusnya otomatis sorted kok. Kita bakal outputin dari yang huruf terkecil secara apa namanya? Secara kode ASCII. Ini berarti tinggal si out apa nih? I ya. Si out I. Nanti habis itu baru si out n line. Gini ya. Oke, kita coba tes sesuai atau enggak. Oke, A, Z, kosong, BC. Oke. Udah, kalau gitu kita coba submit aja. Ntar ya, ditunggu dulu nih. Harusnya sih accepted ya. Juga. Oh, the task case 15. Coba. Oke, udah accepted ya. Sip, jadi itu ya untuk solusi soal yang A ya. Saya share aja ini untuk code-nya. Oke, sudah saya share ya untuk solusi soal A. Kalau gitu mungkin sebelum kita lanjut nih ke soal yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, silakan.
Oke, so far so good ya, belum ada yang mau tanyain. Kalau gitu kita bisa lanjut bahas soal yang berikutnya, yaitu soal yang B ya. Oke, kalau berdasarkan statistik di sini untuk yang soal B itu yang berhasil solve ada sebanyak 5 ya. Kalau gitu, oh tapi unik ya di sini malah lebih banyak solve soal D ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas soal B aja biar urut. Di sini yang solve ada Hasan, Ibrahim, Malik, terus ada Radit, sama ada Hanif ya. Oke, coba lihat di sini yang udah hadir siapa nih? Mungkin saya mau request ini deh. Malik, ada Malik ya di sini? Ada ya? Halo, halo. Ada Kak. Oke. Ya, mungkin saya request nanti apa namanya Malik ya untuk bisa share idenya untuk yang soal B ini. Tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu maksud soalnya ya. Jadi untuk yang soal B ini ceritanya ada kumpulan lagu ya. Udah di awalnya udah punya rating gitu ya. Kemudian si Monocarp nih mau kasih rating sendiri gitu. Nah, untuk lagu-lagu yang dia suka itu akan dia kasih nilai satu, yang dia nggak suka itu kasih nilai nol. Nah, ratingnya ini bentuknya permutasi ya. Jadi value-nya tuh dari satu sampai N kayak gitu ya. Semakin tinggi itu semakin bagus lagunya kayak gitu. Nah, apa namanya? Ternyata kan Monocarp ini bisa berbeda ya rating lagunya. Dia pengen memberikan rating lagunya tuh yang jarak skornya tuh nggak terlalu jauh sama yang diprediksi gitu. Nah, untuk menghitung total skornya itu untuk setiap lagu dihitung selisih antara rating yang rating prediksinya sama ratingnya si Monocarp gitu. Jadi Monocarp nih ceritanya belum nentuin nih setiap lagu mau dia kasih rating berapa. Nah, itu adalah tugas kita gitu buat ngatur setiap lagu tuh mau ratingnya berapa. Targetnya adalah supaya jumlah selisih untuk setiap lagunya, jumlah selisih ratingnya untuk setiap lagunya tuh seminimal mungkin kayak gitu. Ini absolut kan makanya karena kita fokus di selisihnya kayak gitu. Dan untuk pemilihan ratingnya angka dari 1 sampai N ya. Dan setiap dua lagu tuh ratingnya berbeda, nggak yang sama gitu ya. Ada contoh di sini misalkan untuk yang dua lagu ini predictednya 1,2, terus penilaiannya Monocarp 1,0, berarti lagu satu menurut dia bagus, lagu kedua kurang bagus. Berarti kan otomatis yang lagu pertama dapat skornya lebih tinggi kan. Berarti kan skornya 2,1 ya. 2,1 berarti selisihnya 1 tambah 1 itu 2. Itu selisih terkecil, makanya di outputin 2,1. Yang tes kedua di sini kan lagunya disukai semua ya sama Monocarp. Ya udah urutannya sama pun juga nggak masalah kayak gitu. Yang penting kan untuk kumpulan lagu yang sama itu mereka siapapun yang lebih besar dari satunya itu nggak masalah. Yang penting yang nggak dia suka sama yang dia suka, ratingnya harus lebih besar yang dia suka kayak gitu. Terus contoh ketiga di sini misalkan jadi 165, 83, 2, 47 ya. Lagu pertama jadi ratingnya satu, berarti sisinya satu. Lagu kedua si ratingnya 6, berarti sisinya 3 dan seterusnya. Itu ntar ditotalin harusnya yang paling minimal gitu. Oke, boleh Malik kira-kira di-share tadi ide kamu untuk bisa solve soal B ini gimana? Silakan. Oke Kak, jadinya saya di awalnya observasi untuk nilai yang turun itu nilainya bolehnya dari 1 sampai S kalau nggak salah saya tulis di sini. Hmm. Terus untuk yang naik dari S+1 sampai maksimumnya. Nah Oke. dari situ saya bikin vektor dari tuple. Mm-mm. Tupelnya itu yang sesuai urutan yang pentingnya. Jadi yang pertama itu apakah dia naik atau turun. Terus Mm-mm. yang kedua baru value-nya dari vektor awalnya yang dari input. Lalu yang ketiganya itu indeksnya. Jadinya dari situ saya sort Mm-mm. dan habis itu ya saya tinggal iterate dari itu buat dapetin mappingnya yang untuk vektor awalnya. Oke. Jadi di sini sorry. Berarti kamu di sini untuk pemilihan angkanya tuh berarti tadi kan kamu ada nyebut menaik menurun tadi apanya menaik apa yang menurun ya sorry Malik. Yang 0 sama 1-nya Kak. Nol. Oh, maksudnya oh, Iya. oh ya, oke. Maksudnya menaik tuh gimana? Coba dicontoh di sini. Maksudnya eh misalkan. Sebentar Kak. Jadinya kan nih yang harus lebih kecil itu ada 2, 5, 4 sama 7. Nah, itu angkanya bolehnya mengambil Mm-mm. dari 1, 2, 3 sama 4.
Satu, dua, tiga, sama Mulainya dari set itu aja, Kak. lima, empat, tujuh. Ini urutan keberapa ya? Lima, enam, tujuh ya? Empat, lima, enam, tujuh. Ini karena nol ya? Oke. Iya, Kak. Oh, ini kan banyak angka nolnya empat, banyak angka satunya empat. Berarti kan dia harusnya, oh dia harusnya di bawah lima ya berarti ya? Oh iya, oke. Tadi gimana, sorry? Kan lima, empat, Jadinya tujuh. Mm-mm. kan ada empat, Kak. Jadinya yang dua diganti ke satu, yang empat diganti ke dua, yang lima diganti ke tiga, yang tujuh Oh, diganti ke empat. oh ya ya ya, paham paham paham. Oke. Paling gini berarti ya kalau bisa saya tangkap ya. Berarti di sini kamu melakukan grouping dulu kan? Grouping ini kumpulan angka apa namanya? Kumpulan nilai-nilai yang monocarp itu nggak suka gitu kan? Terus ada kumpulan yang apa monocarp suka ya kayak gitu ya. Iya, Habis Kak. itu nanti apa namanya? Berarti kamu lakukan kayak sorting gitu ya. Misalkan nih, kalau contoh saya di sini, ini kan berarti angkanya kan yang nol itu kan 2 5 4 7 ya. Berarti ntar ini kan kamu sort, jadinya kan 2 4 5 7 terus kamu kasih rating 1 2 3 4 gitu ya. Berdasarkan hasil sortnya ini, bener nggak? Iya, Kak. Habis itu tinggal kamu mapping, oh 2 jadi ini, 5 jadi ini, 4 jadi ini gitu ya. Kayak gitu bukan mappingnya? Iya, Kak. Jadi sesuai indeksnya. Oke, sip, sip, sip. Jadi gini ya, mungkin saya writing ya. Kan yang grupnya nol kan di sini isinya tuh kan 2, 5, 4, 7. Ya kan? Ini kan kamu sort nih. Berarti kan jadinya 2, 4, 5, 7. Nah, karena ini dia nol, berarti kan monocarp gak suka. Otomatis kan dia dapat penilaian terendah. Nah, terendahnya itu kan berarti 1 2 3 4. Berarti ntar tinggal di mapping ya. Yang 2 jadi 1, 4 jadi 2, 5 jadi 3, 7 jadi 4 gitu ya Malik ya. Iya, Nah, gitu, Kak. oke. Terus nanti yang satunya sisanya itu kan berarti 3 1 8 sama 6 ya. Ini kan berarti kalau di sort 1 3 6 8. Ini dapat penilaiannya itu berarti, nah ini yang tinggal yang gede ya. Kalau yang gede saya nggak tahu nih kamu penilaiannya gimana. Kalau yang gede kamu penilaiannya gimana, Malik? Sama atau beda caranya? Sama kayak gitu, Kak. Jadi lima Sama enam ya. tujuh delapan juga. Nah, jadi di sort ya, jadi harus terurut ya. Oke, oke, oke. Berarti sama ya yang saya jelasin sama yang kamu implement ya, Malik ya. Kurang lebih sama sih, Kak. Oke, sip kita kalau gitu. Thank you ya, Malik ya. Oke, kalau gitu ya jadi idenya seperti itu ya semuanya ya. Jadi pertama kita tuh lakukan grouping dulu. Mana yang monocarp suka, mana yang monocarp gak suka. Yang monocarp gak suka, ya udah masukin dalam grup, terus kita kasih rating yang baru dari satu sampai banyak data di situ, gitu. Nah, kemudian sisanya itu kan monocarp susah suka, kita tinggal dikasih nilai rating start dari yang banyak monocarp gak suka plus satu sampai dengan n. Nah, biar selisihnya itu nggak jauh, itu harus terurut. Jadi yang di grup itu yang paling kecil, ya udah kita kasih yang paling kecil. Yang terkecil kedua kita kasih yang terkecil kedua, nomor dua. Yang terkecil ketiga kita kasih nomor tiga dan seterusnya. Kayak gitu. Ya caranya gimana berarti? Caranya tinggal salah satunya pakai vektor aja. Misalkan ini kan kita input array seperti normal. Terus kita input stringnya. Oh misalkan ini nol. Ya udah berarti 2 masukin ke vektor indeks nol misalkan. Oh ini 3 kita masukin ke vektor indeks satu. Kayak gitu. Nah kan udah tuh. Udah terkumpul semua. Terus kita sort tuh masing-masing vektor. Habis kita sort udah kita lakukan mapping aja. Apa mulai dari indeks nol berarti berapa. Kita start dari rating satu 2 3 dan seterusnya. Nah yang suka juga sama sort kita mulai tapi ditambah sama banyak yang monocarp gak suka plus satu itu startingnya kayak gitu ya, kayak gitu. Oke. Kalau gitu bisa kita langsung implement aja ya untuk code-nya ya. Oke, kita bikin dulu aja codingannya. Sorry, di sini ya. Hmm. Oke, ini berarti test case ya. Test case, oh ya. Oke, ini berarti INT test case. Inputnya berapa ya? Oh, 10 × 5. Saya pakai scanf aja deh. Scanf, send, dan T, while T min min. Terus di sini inputnya baru ada apa aja nih? N aja ya? Oh ya, N doang kok.
N doang, habis itu nanti angka-angkanya terus baru string-stringnya. Berarti ini INTN, scanfn, habis itu bikin aja array ya, int rating kayak rating aja deh, rating n aja deh. Terus ini iterasi dari indeks 0 sampai dengan n-1. Ini kita inputkan ya. Ini berarti dan P ya dia nyimpennya ya. Oh, P. Oke. P, I gitu ya. Ini saya nyimpen rating terus P gimana dah? Rating aja. Oke. Habis itu saya simpan stringnya ya. Berarti string S. Ini saya in S. Nah, gini ya. Nanti kita bikin mappingnya. Berhubung di sini input ratingnya itu dari 1 sampai N, jadi kita cukup bikin array aja dari ukuran sebesar N ya berarti ya untuk mapping apa namanya rating setelah penyesuaian dari monocarp ya. Oke, ini berarti bikin aja int map map gitu ya, mapped gitu ya. Ukurannya ya N+1. Nah, nanti kita mappingnya nanti ya. Kita iterasi dulu. Jangan lupa bikin vektor ya di sini ya. Vektor int group ya. Bikin aja dua gitu. Ntar ada yang 0, ada yang 1 gitu. Oke, ini berarti inti sama dengan 0. I kurang dari N ya. I plus plus. Kita tinggal kita cek if. Oh, nggak usah pakai if deh. Langsung aja. Apa namanya? Int index sama dengan SI. Ini gini aja. Int SI dikurang INT 0. Nah, kayak gini. Ini tadi dia indeksnya kalau nggak 0 1 ya. Kayak gitu. Udah deh tinggal apa? Grup index dot pushback itu langsung isinya aja. Berarti rating ke I gitu ya. Nah, kita udah lakukan grouping nih. Terus kita sort kan? Berarti sort grup I, grup I lagi, grup 0 dot begin, grup 0 dot end. Ini kita juga lakukan untuk yang grup 1 ya. Oke, kita sort dua grup ini. Nah, terus kita mulai lakukan mapping ya. Ya udah, berarti ini INT eh saya namain aja bad song ya. Bad songs. Ini sama dengan grup 0 dot size ya. Saya tinggal iterasi aja for int i sama dengan 0, i kurang dari bad songs, i plus plus. Nah, terus saya mulai mapping di sini. Kan udah di sort ya. Ya udah tinggal mapped ya, mapped mapped grup ya. Grup 0 indeks ke i. Saya ubah mappingannya jadi i plus 1 gitu ya. Jadi dimulai dari 1 ya. Ratingnya ya. Grup 0 yang ke i gitu. Oke. Udah selesai di mapping yang lagu jelek. Sekarang lagu yang bagus. Ini INT good songs. Nah, ini sama dengan grup 1 dot size ya. Ya, terus nggak iterasi aja. 0 i kurang dari good songs. I plus plus. Udah deh tinggal mapet. Ini berarti grup 1 indeks i. Ini kita isi dengan apa namanya? Bad songs, banyak bad songs plus i plus 1 gitu ya. Oke, tinggal gini, udah selesai di mapping. Habis itu tinggal kita apa namanya? Outputin jawabannya ya, kayak gini ya. Ya udah berarti tinggal apa? Iterasi aja dari ini indeksnya dari berapa? 0 ya. Dari 0 sampai dengan n ya. Outputnya pakai spasi ya. If i lebih dari 0, printf spasi, terus printf persen d ini apa map
Terus ini rating I. Harusnya kayak gini aja sih. Terus baru deh print gini. Typo. Nah, kayak gini aja sih. Harusnya begini aja ya. Kita coba ya. 21 31 2 1658 3247. Oh ya. Oke, sudah tepat ya. Kalau gitu ini kita submit aja. Salah kok status. Oke. Berhubung n-nya itu masih dalam cakupan integer ya, jadi saya nggak pakai map sih, jadi pakai array of integer biasa, karena lebih bagus ya apa kompleksitinya ya, buat aksesnya, buat nyimpennya, jadi saya masih pakai array gitu. Udah solve belum ini ya? Oke, sudah accepted ya. Kalau gitu berarti codingannya sudah bisa saya share nih ke kalian. Oke, ini ya. Oke, sudah saya share di chat ya. Oke, monggo ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang pengen nyoba nge-solve juga boleh silakan. Sebelum kita lanjut bahas soal yang berikutnya. Kak, saya nggak ngerti kok bisa ya kayak gitu solusinya. Oke, jadi gini, apa namanya? Misalkan ya, em,
Saya mungkin sambil orang di sini. Ini misalkan grup yang monocarb nggak suka. Yang satunya ada grup yang monocarb suka. Misalkan ini list-list nilainya ya. Misalkan gini. Misalkan kayak gini ya. 7. Misalkan kayak gini. Ini sisanya berarti. 3, enggak 3. 1, 2, 3, 4 ya. 4, 5, 6, sama 8. Oke, ini ya misalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini grup yang nggak suka, ini grup yang suka. Grup yang nggak suka, otomatis kan dikasih scoringnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Terus untuk grup yang dia suka, ini otomatis akan dikasih nilainya 6, 7, 8, 9. Kan dia ceritanya mau minimalisir scoringnya ya. Ini kan berarti kan intinya kita mau mencari atas min bawah, ditambah atas min bawah gini. Habis itu yang kanannya juga itu seminimal mungkin kan. Nah, gimana caranya supaya bisa seminimal mungkin? Oke, caranya gini. Berarti kan angka yang kecil itu kita kita posisikan sama angka yang terkecil juga gitu. Terus angka yang besar kita posisikan juga dengan angka yang besar untuk meminimalisir selisihnya gitu kan. Ya misalkan saya fokus di dua ini deh. 1, 2, jangan deh. Misalkan 92 sama 1, 3 misalkan. Ini kan kalau yang sekarang ini kita jaraknya berapa nih? 7 sama 2 ya. 9. Coba ini kita tukar. 7 sama 2. Terus ini berarti jadi 6 sama 1. 7 kan? Lebih lebih terminimalisir kan? Jadi apa namanya? Salah satu opsinya itu adalah yang besar dipasangkan dengan yang besar, yang kecil kita pasangkan dengan yang kecil. Nah, caranya seperti itu ya udah berarti kan tinggal apa? Data yang ada di dalam arraynya tinggal kita sort aja kan. Ini berarti kan kalau di sort ya dia 1, 2, 3, 7, 9. Nah, coba aja dihitung seisinya berapa. Atas kurang bawah, tambah atas kurang bawah, gitu ya. Ini kan berarti dapat seisi berapa? 3 tambah 4. Itu 7. Jadi ini memang agak agak greedy ya apa solusinya ya. Jadi caranya untuk mendapatkan total selisih yang seminimal mungkin adalah angka yang kecil dipasangkan dengan angka yang kecil, angka yang besar kita pasangkan dengan angka yang besar. Nah, dengan skema seperti ini kan berarti kita dapat total selisihnya berapa? 4 tambah 3 ya, yaitu 7 doang kan gitu. Nah, yang kanan juga sama. Ini tinggal kita pasangkan yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar. Jadi selisihnya adalah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti 6 tambah 1, 7. Kayak gitu. Coba deh kita eksperimen deh ya. Misalkan nih yang di kanan ini misalkan kita swap lah. Kita swap ini 9, yang ini 8. Tadi kan selisihnya kita dapat 2 sama 1 ya. Dapat selisihnya 3 ya berarti ya totalnya ya. Coba kalau kayak gini. Kalau kayak gini selisihnya berapa? 3 juga kan? Jadi ketika di sini ada angka yang dinaikkan, ini ada angka yang diturunkan. Ini naik 1, ini turun 1. Kayak gitu. Tapi masih dalam range yang sama, yaitu sama-sama bawahnya itu lebih besar dari atasnya. Efeknya apa? Yang nggak ada bedanya. Kayak gitu. Jadi, apa namanya? Emang skenario yang paling maksimal itu adalah kita memasangkan angka yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil untuk meminimalisir selisihnya. Gitu sih, Farel. Kira-kira paham nggak yang saya maksud? Yang lainnya mungkin juga nggak apa-apa ya. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya-tanya. Gitu sih, Farel. Kalau masih ada bagian yang kurang paham ditanyakan aja ya. Nah, terus kenapa butuh mapping? Karena ini kan perubahannya ya dari atas jadi yang bawah. Ya udah berarti 1 kita ubah jadi 1, 2 kita ubah jadi 2, 7 kita ubah jadi 4. Nah, itu semua disimpan di array mapped ini.
Jadi mepet 7 sama dengan 4, mepet 9 sama dengan 5, mepet 4 sama dengan 6 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi ntar makanya kita output di sini mepetnya kan, mapnya, data setelah di mapnya. Kayak gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak untuk soal B ini? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita bisa lanjut ya ke soal yang berikutnya, yaitu soal C ya. Oke, untuk soal C sendiri, kalau berdasarkan statistik yang berhasil solve di sini sekarang ada sebanyak 6 ya. Sorry, ini kalau saya refresh dulu. Bentar ya, penting dulu. Bentar ya.
Oke, tunggu sebentar ya. Oh, ada pertanyaan lagi nih, Devar. Kak, kenapa yang 5 bisa nyempil di antara lagu yang ratingnya 1? Oh, bentar. Kenapa yang 5 bisa nyempil di antara lagu yang ratingnya 1? Oh, ini misalkan ini, apa namanya? 5 tuh termasuk lagu yang... kamu nanya yang mana nih? Nanya yang saya oret-oret tadi atau yang tes kes 3? Yang ini ya? Oke. Ini kan 2, 0. Ya. 3, 1. 1. Gini kan? Kayak gini kan? Nah, berarti kan ini kalau kita grouping, ini kan jadi ada grup yang isinya rating 0. Berarti kan 2, 5, 4, 7. Ini yang ratingnya 0. Terus yang ratingnya 1 itu 3, 1, 8, 6 kan? Ya nggak? Nah, ya udah, berarti kan otomatis yang ratingnya jelek dapat skornya 1 sampai 4 ratingnya. Yang bagus itu 5 sampai 8 kan? Gitu, Farel. Nah, sesuai yang ide greedy tadi, yang kecil dipasangkan sama yang kecil, yang besar dipasangkan sama yang besar untuk meminimalisir selisihnya. Jadi ini 4, 5, 7. Yang ini berarti 1, 3, 6, 8. Gitu, Farel. Nah, ya udah, berarti berapa selisihnya totalnya? 1 tambah 2, 3. Tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 1, 16. 16 tambah 0, 16. Makanya harusnya tes kes ketiga itu 16. Bener ya? 16 atau 18 tadi saya nyebutnya. Nah, ini ya, 165, 8, 3, 2, 4, 7. Kenapa jawabannya kayak gini? Ya udah, karena saya mappingnya gini. 2 jadi 1, ya kan? 4 jadi 2, 5 jadi 3, 7 jadi 4 dan seterusnya. Ya udah, tinggal saya ganti di sini. 2 jadi 1, 3 jadi 6, ya kan? 1 jadi 5, 8 jadi tetap 8, 5 jadi 3, 4 jadi 2, 7 jadi 4, 6 jadi 7. Nah, sama kan? 1658, 3247. Kayak gitu. Bukannya di soal dijelasin kalau yang ratingnya 1 harus di print dulu, baru di print yang rating 0. Mana? Every song that Monocarp like should have a greater rating than every song that Monocarp dislike. Itu keterangan kamu harus di print dulu baru yang 0 gimana? Dari mana, Farel? Gimana tuh?
Kan di sini kan di input ini kan gini kan, apa namanya? Lagu ke satu ratingnya 2, lagu kedua ratingnya 3, lagu ketiga ratingnya 1 gitu kan, dan seterusnya kan. Terus ternyata Monocarp ngasih rating sendiri nih, lagu ke satu ratingnya 0, apa dia nggak suka, lagu kedua dia suka, lagu ketiga dia suka. Nah saya lakukan grouping di sini, lagu-lagu yang Monocarp gak suka sama lagu-lagu yang Monocarp suka, dan rating-ratingnya gitu, karena saya fokus ke ratingnya aja sih, kayak gitu. Nah, ini lagu-lagu yang monocarp nggak suka nih, yang ratingnya 2457. Nah, kita lakukan penyesuaian ininya. Penyesuaian apa indeksnya? Apa sih? Bukan, bukan indeks, penyesuaian ratingnya berdasarkan versi monocarp. Yang ini juga sama. Ini adalah rating-rating lagu-lagu yang monocarp suka. Kita lakukan penyesuaian lagi ratingnya jadi ini. Nah, terus kita hitung deh selisihnya. Nah, untuk meminimalisir selisihnya, ya itu yang gede dipasangkan sama yang gede, yang kecil dipasangin sama yang kecil gitu, Farel. Nggak ada keterangan ratingnya 1 harus di print dulu terus baru ratingnya 0, baru rating 0 sih Farel. Nggak ada keterangan di situ. Ya kan? New rating masih membentuk permutation, makanya nilainya dari 1 sampai n kan. Nah, untuk setiap lagu yang monocarp suka harus lebih besar ratingnya daripada lagu yang monocarp gak suka. Nah, ini ya dari sini ya. Nah, dari semua kemungkinan permutasi yang valid, cari yang smallest value selisihnya. Kayak gitu. Ya. Gitu sih, Farel. Nggak ada keterangan apa namanya harus output yang rating 1 di outputin dulu baru rating 0. Nggak ada kayak gitu. Cuman di outputin setiap lagu ratingnya jadi berapa nih si versi monocarp kayak gitu. Oke, gitu ya. Ini masih belum ke refresh refresh juga ini. Ya udahlah, saya filter dari sini aja ya. Yang accepted aja. Oke. Untuk soal C sendiri yang accepted berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya yang berhasil solve ya. Oke. Mungkin saya baca dulu soalnya, bacakan soalnya, baru nanti ada satu yang nge-share ya. Tapi berhubung waktunya udah lewat, mungkin saya baru bahas ide, nanti codingannya menyusul di pertemuan besok ya. Oke, jadi yang soal C ini sebenarnya versi easy-nya ya. Jadi ceritanya tuh kita ada sinema atau bioskop, penomoran tempat duduknya itu dari 1 sampai M, terus bawahnya M+1 sampai 2M. Jadi membesar dari depan ke belakang. Semakin di depan tuh visibilitasnya semakin bagus. Jadi penomorannya kayak kayak tabel ya. 1, 2, 3, 4. Terus baru dari kiri lagi 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian kita punya data-data nih setiap orang itu visibilitasnya berapa. Nah, kalau ada dua orang yang visibilitasnya lebih kecil dari satunya, berarti yang visibilitasnya lebih kecil harus diletakkan di indeks atau nomor kursi yang lebih kecil gitu ya daripada yang tadi yang visibilitasnya lebih baik. Nah, tapi ada apa namanya? Kita harus juga meminimalisir ini nih. Inconvenience tuh gini. Ketika dia mau duduk, kan dia jalan dari kiri ke kanan ya. Di suatu baris ya. Ini fokusnya satu baris aja ya. Di suatu baris dia jalan dari kiri ke kanan. Nah, kalau dia melewati satu orang yang udah duduk, kan kalau kalian pernah ke bioskop pasti pernah dong ada momen kalian ngelewatin orang yang udah duduk gitu kan. Misalkan kalian duduknya lebih ke sono kayak gitu ya. Berarti kan mau nggak mau kalian ngelewatin. Nah, untuk setiap ngelewatin satu orang itu inconvenience-nya nambah 1. Nah, kita pengen meminimalisir total inconvenience. Nah, kebetulan di soal versi C ini barisnya cuma ada 1. Kita mau meminimalisir inconvenience. Contoh di sini misalkan 4 test case, 1, 3. 1, 3 tuh berarti barisnya cuma 1, terus kolomnya ada 3. Berarti cuma satu baris ada 3 kursi. Terus visibilitasnya orang ke satu itu 1, orang kedua itu 2, orang ketiga itu 3. Nah, di sini inconvenience-nya 3. Kenapa? Pertama, orang ke satu kan. Jadi dia urut ya. Orang ke satu masuk, orang kedua masuk, dan seterusnya. Orang ke satu duduk, taruh di posisi 1. Orang kedua duduk, taruh di posisi 2, ngelewatin posisi 1. Berarti ada 1 inconvenience. Terus orang ketiga duduk, ditaruh di posisi 3. Berarti dia ngelewatin 1 sama 2 kan, kalau dari kiri. Berarti nambah inconvenience-nya 2. Berarti dia 3. Kayak gitu. Ya. Nah, terus contoh lain misalkan 21, 5, 3, 3. Ya udah. Berarti kan orang ke satu misalkan duduk nih. Terus kita taruh di posisi 2. Kayak gitu ya. Terus orang kedua duduk, ditaruh di posisi 1, nggak ngelewatin kan, masih aman nih, ya. Terus
orang ketiga, orang ketiga kita taruh di posisi paling kanan 5. Berarti kan dia lewatin 2 sama satu kan? Berarti apa? Berarti inconvenience-nya 2. Terus ini orang keempat kita taruh di posisi 3, ngelewatin 2 orang, berarti nambah 2 inconvenience-nya. Terus orang yang ketiga yang ini, jangan taruh di, taruh di posisi 4-nya ini, kita taruh di posisi 3. Itu berarti nanti inconvenience-nya itu eh, nambah 2 lagi. Kayak gitu ya. Yaitu dari yang duduk di 1 sama 2. Berarti total inconvenience-nya itu adalah 6. Kayak gitu. Oke? Oke, berarti di sini saya pengen yang bahas ini ya, yang oh ini ada orang hilang nih siapa nih ya? Orang hilang siapa nih orang hilang? Ada yang merasa punya username-nya? Ini jarang-jarang nih saya lihat nih. Ada orang hilang nggak di sini? Gak ada ya? Kalau nggak ada yang ada aja deh. Yang ada siapa ya di sini ya? Siapa nih? Sebentar. Yang ada Zaki nggak ada ya? Zaki nggak ada. Amar juga nggak ada. Terus, oh paling Farel. Yaudah, Farel deh. Halo, halo, Farel. Ada di situ. Farel masih ada, Farel. Saya nggak solve yang C, Kak. Eh, nggak soft ya? C ya? Ya ampun, saya lihatnya yang D dong. Sorry, sorry, sorry. Yang C ya? Mabuk saya. Oke, siapa sih yang soft? Oh ya, Zaki nggak ada. Oh ya, yang ini ya. Sorry, sorry, Farel. Oke, ini berarti yang ada siapa nih? Radit ya. Ya udah deh. Ada Radit di situ. Halo, halo. Suaranya nggak ada Radit. Oh, Oh, ada ya. Oke. Ya, halo. agak putus-putus ya, Radit ya. Iya, Kak. Apa? Gimana? Aman Radit suara? Aman? Pindah laptop Dina emang. Oke, oke. Ini Radit mungkin boleh di-share idemu yang soal C ini gimana Radit? Monggo. eh Ntar, Kak. Jadi kan dia tuh yang visibilitasnya paling kecil Mm-mm, itu letaknya di indeks paling kiri kalau betul. N-nya satu gitu kan Kak. Ya, betul. Nah terus aku tuh bikin dua array, yang satu itu yang sorted, yang satunya yang enggak, yang normal. Oke, 2 array, 1 sorted, 1 normal. Oke, habis itu? Terus disimulasiin aja. Jadi misalnya yang array original yang pertama mau masuk tuh kan satu tuh yang di test case pertama. Mm-mm. Nah, terus disimulasiin dari yang sorted array. Oh gitu. Ya, kalau misalkan dia udah ketemu posisinya di mana, dia bakalan nge-flag kalau dia duduk di situ. Oke. Mm-mm. Nah, terus lanjut untuk yang posisi berikutnya, yang mau masuk kedua. Mm-mm. Berarti si satu kan kalau di contohnya kakak. Ya, betul. Nah, terus dia masuk ke yang sorted array. Mm-mm. Kalau dia udah ketemu, terus ditandain lagi. Oke. Nah, Yang jadi ditanda, yang apa kak? yang udah ditandain berarti yang gini ya, misalnya. Ya. Ya boleh ya. Oke, terus? Terus kan 5 tuh ngecek. Ya. Nah, pas dia ketemu yang udah di flag, eh, jawabannya bakalan nambah satu. Oh, oke. Dia nama yang flagnya nomor 2 nih. Ya. Hmm, Nah, terus gitu sampai terakhir ya. oke. Sip, sip, sip. Ini kalau yang 3 ini berarti dia nyari 3 yang pertama atau nyari Eh, 3 yang kedua? Nyari 3 yang paling kanan. Yang paling kanan ya. Oke, Iya. berarti yang orang keempat ini ditaruh di sini ya berarti ya. Iya. Nah, terus baru yang orang kelima ditaruh di sini ya. Iya benar kak. Oke, sip, sip. Oke, kalau gitu. Oke, thank you ya Radit ya. Jadi Ya dia sama-sama kak. seperti oke. Ya, jadi dia seperti itu ya. Kita letakkan apa namanya? Untuk setiap orang dari kiri ke kanan dia sesuai posisinya. Kalau 2 ya berarti kita taruh di posisi 2. Tapi cara tahu posisinya di mana itu ya seperti yang kata Radit tadi ya. Jadi kita bikin array yang sorted terus kita tinggal find aja gitu.
kita find aja dan pastikan ketika datanya ada yang sama, itu dia ngambilnya yang terkanan. Makanya tadi 2 dapat di sini, 1 di sini, 5 di sini, tapi 3 yang pertama bukan yang ngambil yang kiri, tapi ngambil yang kanan. Jadi kita ketika menemukan bilangan yang sama dengan dia, pastikan itu yang paling kanan. Kayak gitu, ya. Oke. Berarti ya tinggal cari aja while ini lebih while data ini lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan dia, itu tinggal di plus plus saja, nanti habis itu di min min. Kayak gitu juga bisa. Jadi pasti dapat yang terkanan tuh. Kayak gitu. Oke, ini berhubung waktu ya udah nggak sempat, jadi untuk codingannya kita lanjutkan lagi besok ya. Jadi besok kita agendanya itu bakal bahas yang ini ya, yang C ini, codingannya langsung, habis itu langsung yang D, E, F, G, H gitu ya. Oke, ya udah kalau gitu berhubung waktunya sudah habis, saya close dulu untuk apa namanya recordingnya.